Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa, salam jumpa lagi bersama kami di channel Pendekar Mengaji Madiun. Pada hari ini Jumat 13 Mei 2002 bersama saya Yusri Ansah, insya Allah sekitar 60 menit ke depan kita akan menemani Anda dalam agenda bincang-bincang politik dengan tema LGBT tak dilarang virus sekularisme demokrasi akut. Bersama narasumber yang berkompeten dan mengulasnya dalam perspektif Islam. Nah, sebelum bincang-bincang kita mulai, buat pemirsa sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya, agar bisa acara ini bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi seluruh pemirsa atau pemirsa channel ya. Langsung kita sapa narasumber kali ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Amin, Direktur Poverty Care. Assalamualaikum, bagaimana Ustadz Dr. Amin kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Yus. Masih sendiri gimana? Sehat kah? Alhamdulillah. Karena ini masih suasana Ramadan, taqabbalallah minna minkum, taqabbal ya karim. Amin, amin. Ya, tema kali ini memang cukup hangat ya, karena ini menyangkut hal yang cukup heboh yang dilakukan oleh si Deddy Corbuzier ya, yaitu terkait LGBT. Ustaz, eksistensi kaum Sodom lagi-lagi dikampanyekan ini. Kali ini oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya, ia mengundang pasangan gay yang sudah menikah di Jerman. Judul yang dipampang pun provokatif dan seolah menantang umat muslim di Indonesia. Tutorial menjadi gay di Indonesia. Tanggapan Anda bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa, jadi kalau tanggapan saya sebagai seorang muslim, tentu saja saya mengatakan bahwa lesbian, gay, LG, biseksual, dan transgender itu bukan bukan sesuatu yang boleh-boleh saja gitu ya, tapi itu sesuatu yang dilarang, pakai keras lagi ya, dilarang keras di dalam Islam gitu ya. Semua hal yang dilarang keras, yang diharamkan di dalam Islam itu merupakan sesuatu yang dianggap kriminal gitu ya. Jadi itu merupakan kejahatan sebenarnya. Di dalam agama Islam itu merupakan kejahatan. Maka semua bentuk kejahatan, semua bentuk kriminalitas itu tidak boleh dipromosikan gitu ya. Tidak boleh disebarluaskan bagaimana kiat-kiat untuk melakukan kriminal, bagaimana cara yang efektif tutorial gitu ya, tutorial untuk menjadi pelaku G yang itu merupakan kriminal ya, perilaku kriminal. Itu tidak boleh disebarluaskan. Kenapa? Karena itu akan menjadi inspirasi bagi orang yang mungkin awalnya G tapi malu-malu terus kemudian jadi G beneran itu ya, atau yang awalnya laki-laki tulen gitu ya terus pengen coba-coba itu akhirnya jadi G juga itu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi bagaimana orang yang seperti itu menginspirasi orang lain untuk melakukan kriminalitas. Nah, ini di dalam agama kita sudah sangat jelas sekali Mas Yus, bahwa orang yang menjadi inspirator bagi pelaku kejahatan, pelaku kriminalitas, maka dia akan mendapatkan dosa yang senantiasa mengalir. Jadi setiap orang yang terinspirasi itu melakukan kriminalitas akibat dari inspirasi yang diberikan oleh orang yang pertama, maka orang yang pertama itu selalu akan mendapatkan dosa. Nah, misalkan orang yang kedua itu menginspirasi orang yang ketiga, menginspirasi lagi orang yang berikut-berikutnya,
Nauzubillah min dzalik, itu dosanya akan mengalir terus itu ya. Ini berbeda kalau kita ini menginspirasi orang untuk berbuat baik, maka pahalanya juga akan mengalir. Nah, yang kedua, Mas Yus dan pemirsa sekalian, sebenarnya kalau di dalam sistem yang sekarang di negara kita ini pakai sistem demokrasi Pancasila, maka ya di dalam demokrasi itu kan prinsipnya orang boleh mengekspresikan apa saja gitu ya, sekehendak hatinya. Jadi inilah yang sedang terjadi ya. Orang Islam atau orang apapun juga di dalam sistem demokrasi ini tidak terjaga gitu ya. Tidak terjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang kriminal tadi itu. Sehingga seolah-olah bebas melakukan apapun yang diinginkan oleh hatinya gitu ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan ketidaktahuan gitu ya. Ketidaktahuan ilmu ya, seperti yang barangkali terjadi ya. Ternyata di dalam Islam itu ya, komentarnya dia kan begitu ya. Ternyata di dalam Islam itu semuanya diatur gitu ya. Nah ini kan barangkali beliau nggak tahu kalau ternyata hal itu nggak boleh. Jadi orang yang nggak tahu, kemudian sistemnya sistem Recording in progress. demokrasi Pancasila yang tadi itu ya, pilarnya itu adalah membolehkan semua hal yang ingin diekspresikan gitu ya. Ya akhirnya terjadilah seperti yang terjadi ini. Begitu Mas Yus. Oke. Cukup luar biasa jawaban dari Dr. Amin. Nah, pada forum ini juga telah hadir di acara ini Ustadz Fathur Rahman. Beliau adalah pembina Majelis Tasawuf. Mungkin terkait hal ini juga beliau mungkin ada tanggapan ya, khususnya ini ada bagi umat Islam ya, bagaimana hukum Islam dalam mengatur perbuatan liwat seperti ini. Tadi dari Dr. Amin sudah jelas seperti itu, kronologi bahayanya dan menularnya sedemikian rupa sehingga sangat berbahaya, dan ini butuh solusi dan juga butuh kejelasan bagaimana hukum Islam dalam mengatur perbuatan mungkar, yaitu berupa liwat ini. Kepada beliau Ustadz Fathur Rahman, saya persilahkan. Mohon mic-nya dinyalakan Ustadz. Iya, lupa yang tadi. Assalamualaikum Ustadz Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini juga salam kepada Ustadz Amin. Assalamualaikum Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fathur, lama tidak jumpa ini. Ya, mumpung Lebaran. Assalamualaikum. Jadi, makasih ya. Ini tadi dapat pertanyaannya. Kadang akhirnya jadi yang menggugah pikiran saya untuk cari bahan apa ini yang perlu kita sampaikan pada umat ya, tentang berkaitan dengan hukum Islam tentang orang-orang yang melakukan perbuatan liwat. Jadi sebelum membahas ini Mas Yus juga. Jadi kok saya lebih cenderung bahas dulu tujuan dasar dari manusia itu untuk apa sih? Jadi kalau kita runut dari tujuan dasar dari penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala itu kan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Hanyalah untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Artinya esensinya sebenarnya kalau kita resapi, ya kita nggak bebas untuk mengekspresikan semua hawa nafsu kita untuk kita lampiaskan. Kita harus senantiasa
selaraskan apa yang menjadi dorongan nafsu kita itu dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu sudah membimbing kita dengan risalahnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana Rasul sendiri juga bersabda, maaf ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dengan risalahnya itulah kemudian Allah akan mengatur manusia itu agar mendapatkan rahmat. Nah, dengan dua clue, dua panduan seperti ini, kita jadi harus sadarkan pada umat bahwasanya dengan mentaati Allah dan Rasulnya itu ya akan sampai pada keselamatan. Nah, untuk menyelamatkan itulah kemudian di antara hukum dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang melakukan sodomi atau homo atau liwat, itu Allah memberikan panduan bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang mungkar. Karena apa? Karena di antara maka situ syariah itu maksud diberlakukannya syariah itu adalah hifdzun nasl, jadi menjaga keturunan. Bisa dibayangkan kalau misalnya semua manusia itu kemudian tidak mau berhubungan dengan sifatnya heterogen, laki-laki dan perempuan, kemudian dia lebih cenderung menyukai sesama jenis, lah itu nanti keturunannya bagaimana? Ini pasti akan bikin kerusakan di tengah masyarakat. Itu maka harus dihilangkan. Memang kita itu harus berpihak kepada hak, bukan kemudian seperti jargonnya orang-orang liberal, Allah itu kan maha menyayang semua hambanya, maka kita nggak perlu memusuhi ya. Ini kan filosofi jebakan. Jadi saya dulu juga pernah gitu komentari statement orang itu ya gitu. Kalau sadar logika seperti itu, ya iblis itu juga makhluknya Allah. Apakah kita harus menyayangi mereka? Ya enggak. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari sisi hukum, Allah Subhanahu wa taala itu dengan tegas memberikan sanksi yang sangat berat. Jadi saya mau baca ya salah satu hadis dari hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Jadi beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faktul fa'il wal maf'ul bih. Jadi siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya maupun pasangannya. Jadi sangat tegas ya, sangat jelas Islam dalam mensikapi perilaku menyimpang seperti ini, karena jelas-jelas ini melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketegasan inilah yang kadang disalahpahami oleh orang-orang yang belum beriman atau para mu'alaf gitu. Kok kejam gitu, dan lain sebagainya. Jadi itu yang hukum Islam ya berkaitan dengan orang yang melakukan homo dan lain sebagainya. Itu Mas Yus.
Ya, demikian tanggapan Ustaz Arthur terkait bagaimana hukum Islam dalam mengatur perbuatan liwat. Jadi beliau menjelaskan runtut dari awal tujuan penciptaan manusia, bahwa ya intinya Allah menciptakan kita itu agar hidup sesuai fitrah, ya, seperti itu. Sehingga kita ketika tidak sesuai fitrah, maka ya konsekuensinya dalam Islam tegas. Tadi dibacakan dari hadis riwayat Abu Daud bahwa orang yang melakukan liwat itu hukum Islamnya adalah dihukum mati. Oke, seperti itu jawaban dari Ustadz Fatfur. Kemudian ini kembali ke Ustadz Dr. Amin terkait perbuatan atau tindakan Deddy Corbuzier ya, yang menyiarkan dengan berani menyiarkan LGBT ini dan dengan judul yang juga sangat berani, tutorial menjadi gay di Indonesia. Nah ini kenapa sampai hari ini tidak ada tindakan hukum terhadap Deddy Corbuzier ataupun terhadap tayangan podcastnya? Apakah hukum di negeri ini menyetujui atau bahkan melindungi eksistensi perilaku keji dan gerakan kampanyenya LGBT? Monggo kepada Dr. Amin. Baik. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh seorang guru besar, yaitu Profesor Mahfud MD, bahwa di negara kita yang berdasarkan Pancasila ini, ya, ini belum ada undang-undang yang dapat menjerat LGBT. Jadi mau dijerat dengan apa? Belum ada undang-undangnya. Artinya untuk saat ini meskipun LGBT, perilaku LGBT, kemudian promosi LGBT itu di dalam pandangan syariat Islam itu adalah sebuah kriminalitas, sesuatu yang dilarang keras gitu ya. Akan tetapi pelakunya di negara yang berdasarkan Pancasila ini ya masih boleh-boleh saja gitu ya. Tidak dianggap sebagai pelaku kriminal. Saya pikir sebagai seorang guru besar ya, beliau Profesor Mahfud MD ini ya sedang mengajari kita gitu ya, bahwa wahai orang-orang Indonesia gitu ya, ketahuilah, sadarilah gitu, bahwa tidak semua yang diharamkan dalam agama Islam itu juga diharamkan dalam demokrasi Pancasila. Nah, itulah sebenarnya pesan yang seharusnya kita highlight gitu ya. Sehingga kita itu menjadi sadar gitu ya. Setidaknya beliau kali ini saya pikir jujur ya dengan ilmunya, yang menegaskan bahwa tidak selamanya demokrasi Pancasila ini selalu sejalan dengan ajaran agama kita. Maka ya wajar gitu kalau sampai sekarang Mas Deddy Corbuzier dan podcastnya itu ya tidak dijatuhi hukuman apapun karena memang di highlight ya, tidak dilarang di negara kita yang berdasarkan Pancasila. Begitu Mas Yus. Berarti intinya memang Pancasila ini belum sepenuhnya istilahnya kafah melindungi kehidupan manusia sesuai fitrah. Ya. Artinya secara tidak langsung Pancasila ini tidak sesuai fitrah ya tadi. Demokrasi Pancasila ini. Ya, itulah saya kira pesan yang kita bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh beliau yang seorang guru besar yang memang dia pastilah ahli di bidang itu ya. Maka apalagi yang kita bisa simpulkan dari statement beliau gitu ya. Ya memang tidak selamanya sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam itu juga diharamkan oleh demokrasi Pancasila. Mas Yus. Oke. Jadi memang LGBT memang kalau menurut Pancasila seperti itu ya berarti harus ada sesuatu yang bisa mengatasinya. Artinya kalau ini dibiarkan dengan sistem yang seperti ini kan berarti kan akan berlarut-larut kerusakan ini. Betul. Jadi mestinya ini menyadarkan kita semua, para pemirsa sekalian, bahwa kita membutuhkan sesuatu.
selain dari apa yang selama ini sudah dianggap final di negara kita. Apa sesuatu itu? Sebenarnya sesuatu itu sudah ada di dalam keyakinan kita, ya, kaum muslimin yang ada di Indonesia ini atau juga di seluruh dunia, saya pikir ya, bahwa eh, kalau di dalam kalau menggunakan agama Islam itu sudah jelas gitu loh, sudah jelas sejelas-jelasnya bahwa LGBT itu tidak boleh, sesuatu yang mengancam kehidupan. Coba bayangkan kalau umpamanya LGBT itu dipromosikan setiap hari, sesuatu yang awalnya itu tabu, sesuatu yang awalnya itu malu-malu, akhirnya dilakukan secara terbuka, kemudian banyak orang yang melakukannya dan semakin banyak lagi laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Kira-kira ada generasi baru nggak nanti? Itu kan menjadi ancaman bagi eksistensi dunia. Belum lagi penyakit menular seksual yang sangat mengancam gitu ya. Jadi dengan adanya apa namanya hubungan anal gitu ya, itu nauzubillah min dzalik, banyak sekali penyakit yang ditularkan melalui hubungan seperti itu. Jadi dibiarkan saja. Ya kalau kita tidak apa namanya segera menyadarinya bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lain gitu ya, maka ini mungkin akan merebak gitu ya, akan merebak. Sehingga disinilah dibutuhkan kearifan kita semua bahwa mari kita ini berbicara secara jujur ya, kita mengemukakan apa ya, mengedepankan akal kita ya, bukan sekedar perasaan kita gitu ya, tapi akal kita bahwa mau kemana atau maukah negeri kita ini dibiarkan dihegemoni oleh sesuatu yang salah yang tidak sesuai dengan fitrah tadi itu, ataukah kita harus melakukan sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu tidak lain adalah Islam. Kenapa Islam? Karena Islam itu sudah jelas sekali mengharumkan yang namanya LGBT. Bahkan dianggap sebagai pelaku kriminal. Hukumannya berat sekali sebagaimana kata Ustaz Fatkur tadi. Pelakunya apa ya? Orang yang melakukan dan orang yang dilakukan itu ya, apa sih yang dilakukan itu orang yang bukan menjadi korban, karena kedua-duanya mungkin apa namanya mau sama mau gitu ya. Itu ya disuruh hukum berat, apa hukumannya, hukum mati gitu kan, hukuman mati gitu kan eh, berat sekali hukuman itu kan, hukuman mati. Maka pasti ketika itu diberlakukan, orang melakukan apa berpikir apa ya, mau melakukan hal seperti itu harus berpikir 1000 kali gitu ya. Wah, jangan-jangan nanti aku akan dihukum mati gitu. Itu kalau di dalam agama Islam. Tapi sebelum itu ya memang warga negara itu dididik lah, pasti ya, dididik dengan pendidikan yang bermutu, dengan pendidikan yang baik, sehingga semuanya akan menjadi well educated, jadi warga yang berpendidikan baik, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hukum halal dan haram, dan kemudian mereka juga akan menjadi tahu apa sanksi yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pelanggaran atau kriminalitas tadi. Mas Yus. Gitu ya, Zat, ya. Ya cukup jelas, cuman terkait kondisi saat ini memang kelihatannya ya itu harus butuh ketegasan ya terhadap ini. Ketika sistem memang tidak mendukung, mungkin perlu kampanye yang membutuhkan sistem yang lebih solutif untuk masalah ini. Oke, saya kembali ke Ustaz Faktur. Ini kira-kira tindakan preventif ya dalam konteks Islam dalam LGBT ini gimana? Islam. Ya, saya mungkin hanya bisa nambah dari sebagian yang sudah disampaikan apa namanya Ustadz Amin tadi, bahwasanya untuk tindakan preventif ya atas menggejalanya gejala LGBT ini, kalau dalam Islam itu kan jelas. Yang pertama itu adalah membina ketakwaan individu. Ya, ketakwaan individu itu artinya apa? Setiap individu itu dibina, dididik agar memahami Islam. Nah, dengan pembinaan dan pendidikan itu tumbuhlah kesadaran untuk
mentaati Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Jadi dididik individu. Jadi kita individu tumbuh ketakwaannya, insya Allah ada kontrol diri ya, terhadap masing-masing individu di dalam masyarakat. Tapi kontrol ini sendiri ya, kontrol pada masing-masing individu itu kadang-kadang juga belum cukup. Maka dalam Islam itu juga ada kontrol masyarakat. Nah, ini yang seringkali dilakukan. Bahkan dalam Islam itu kan sangat mengapresiasi orang-orang yang melakukan kontrol terhadap masyarakat. Apa sih kontrol dalam Islam? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika melihat kemungkaran, masyarakat akan mengontrol. Ini nggak benar. Gitu. Maka masyarakat akan melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu hanya dalam Islam konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam konsep liberal itu ya doktrinnya toleransi gitu. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat, masing-masing masyarakat diminta bahkan dipaksa ya, untuk mentolerir gitu, segala hal yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Jadi doktrinnya beda antara Islam dengan demokrasi. Kalau demokrasi ya gitu, semuanya ditolerir. Gitu. Jadi makanya tidak bisa mengharapkan perbaikan masyarakat dalam sistem demokrasi itu tidak bisa. Karena memang tuntutannya harus mentolerir gitu, meskipun itu secara norma agama itu sangat tercela. Yang bisa dalam demokrasi itu harus berjuang untuk mayoritas dulu, kemudian diundangkan, ya itu kan repot. Itulah keunggulan Islam dalam melakukan kontrol masyarakat. Kemudian yang ketiga, setelah masyarakat itu tersadarkan lewat kontrol masyarakat, kalau juga masih ada pelaku-pelaku yang nekat, ya, nah itu institusi negara itu memberlakukan hukum sanksi. Jadi sanksi yang tegas bagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Jadi tiga hal ini insya Allah akan sangat preventif dan efektif ya, agar perbuatan-perbuatan kriminal itu hilang di tengah masyarakat. Lain halnya kalau dalam sistem demokrasi itu kan ya nggak bisa gitu. Paling hanya itu pembinaan itu yang digalakkan ataupun direstui lah. Kalau sudah masuk ranahnya masyarakat sama negara, ya sudah wassalam gitu. Itu Mas, insyaallah. Jadi memang kalau kita bahas dari awal tadi, ya demokrasi Pancasila cukup lemah ya di hadapan LGBT ini. Jadi tidak punya taring ya. Jelas itu. Manusia itu bisa hidup sesuai fitrah ya. Sebagaimana panjenengan tadi jelaskan dari awal ya, tujuan penciptaan kita. Iya. Jadi kalau sudah seperti ini kepada kedua pemateri ya, saya langsung kepada kedua narasumber, ya, Ustaz Fatur dan Dr. Amin. Kira-kira kalau sudah faktanya seperti ini, artinya demokrasi Pancasila itu ternyata tidak berdiri di hadapan yang kerok kerusakan atau penyakit masyarakat berupa LGBT ini. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah cukup dengan tambal sulam sistem, artinya demokrasi Pancasila ini dibangun, dirombak terus sampai biar kita menjadi demokrasi Pancasila bisa menjadi sistem yang benar-benar utuh melindungi keberlangsungan hidup manusia ini sesuai fitrah, ataukah ada solusi lain? Apa mungkin ada solusi yang sistem yang lebih ideal
menjalankan Ya. solusi-solusi tadi. Monggo kepada kedua materi untuk bisa memberikan statementnya. Ya, baik, Mas Yus. Saya pikir ini sudah menjadi skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Mengingatkan kita semua kaum muslimin dan juga semuanya saja ini, bahwa kalau kita ini benar-benar tidak mau dengan apa LGBT, kita pasti semua lah ya, baik yang muslim maupun yang non muslim, kita pasti tidak mau lah anak-anak kita menjadi LGBT. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah kita sekarang harus menawarkan, ya, harus mendakwahkan. Kita harus menawarkan kepada semua pihak bahwa ayo kita memakai gitu ya sistem Islam ini ya untuk mengatur negara kita gitu. Karena kalau tidak diatur dengan agama Islam ya seperti ini, ancaman untuk apa namanya dipredatori oleh LGBT itu ya masih sangat kuat sekali gitu ya. Maka yang kita bisa kerjakan saat ini kita berdakwah, kita sampaikan, kita promosikan mengenai keburukan LGBT, kemudian kita juga sampaikan bahwa keburukan LGBT itu tidak akan secara paripurna bisa kita cegah ya, dari keluarga kita, dari masyarakat kita ya kalau kita masih menggunakan sistem yang bukan Islam. Begitu, Mas Yus. Berarti solusinya adalah sosialisasi atau dakwah ya, terkait perubahan masyarakatnya agar bisa aman dari LGBT. Mungkin dari Ustadz Tatfur, gimana Ustadz? Suaranya masuk. Jadi gini ya, apa ya? Jadi kalau dilihat dari sudut pandang bahwasanya Islam dengan demokrasi itu memang sebenarnya tidak kompatibel, tidak cocok. Gitu. Artinya apa? Demokrasi itu mewadai semua apa ya unsur baik buruk itu diwadahi gitu. Sedangkan Islam itu tidak mentolerir adanya keburukan. Nah, buktinya apa? Dalam demokrasi itu yang menentukan kan suara mayoritas, bukan benar dan salah. Ya, semuanya dihargai pada masing per kepala gitu kan, di hitung-hitungan kuantitas. Tapi bukan lagi membahas tentang benar atau salah. Makanya sebenarnya demokrasi itu mestinya dievaluasi untuk dipraktekkan dalam tata kelola pemerintahan. Artinya kita harus menyadarkan bahwasanya yang relevan untuk bisa mengantarkan negeri ini menjadi batatun thayyibun warabun ghafur itu ya sistem Islam. Jadi kalau masih berpegang pada demokrasi ya kita ibaratnya itu dalam satu kolam itu antara predator dan viktimnya itu dikumpulkan jadi satu dan dibiarkan untuk berkompetisi gitu. Ya, kadang-kala yang menang itu predator, kadang yang baik, kadang yang menang yang buruk. Itu kan celaka itu. Bagaimana umat itu akan sampai pada pengertian sebuah negeri yang badatun thayyibun warabun kalau dua-duanya diwadai. Nah, oleh dalam Islam jelas yang baik itu difasilitasi, yang buruk dieliminasi gitu. Itu Mas, insyaallah gitu. Jadi intinya nggak bisa disatukan ya antara demokrasi Pancasila dengan sistem Islam. Artinya jika ingin yang paripurna tadi menyelamatkan manusia agar hidup sesuai fitrahnya, ya
solusinya satu-satunya adalah Islam gitu ya Ustaz ya. Ya. Oke, mungkin itu ya untuk pada forum diskusi politik kali ini. Jadi semua pertanyaan mungkin sudah kita tanggapi. Pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat bincang-bincang ini. Jadi kita mungkin cukupkan untuk kali ini. Sebagai closing statement-nya tadi dari Dr. Amin dan Pak Roman, silakan disimpulkan masing-masing. Intinya solusi satu-satunya adalah Islam, itu menurut saya. Tapi menurut panjenengan, para pemirsa channel Pendekar Mengaji MTN ini, silakan dicerna masing-masing. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di edisi yang akan datang. Jangan lupa ya, saya katakan tadi, subscribe dulu, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Dan terakhir, di-share seluas-luasnya agar bisa manfaatnya dirasakan oleh semua. Semakin banyak yang men-share ya semakin luas manfaat. Semoga dari dakwah kecil-kecilan ini kita bisa mendapatkan pahala yang mengalir, ya berupa pahala investasi, bukan berupa kita investasi yang sebagaimana LGBT tadi yang disampaikan oleh Dr. Amin ya. Akhirnya saya Yudhiranta bersama kru yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili dari kedua narasumber juga. Jika ada yang salah semata dari kami ketika itu kebenaran, maka itu hanyalah dari Allah semata. Kita akhiri dengan doa majelis sama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.